Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel si Jonah Visual. Di kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin serial The Lord of the Rings, The Rings of Power yang sudah masuk episode ke-6. Tapi khusus yang baru nyimak, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu episode sebelumnya agar lebih memahami jalannya cerita. Linknya saya sertakan di deskripsi. Soal daripada berlama-lama lagi, mending kita segera bersiap-siap karena bersama gua Abdul di sini kita akan masuk ke pembahasan. Sebelumnya, Eidar, sosok ayah dari para orc, telah mengibarkan bendera perang setelah mengetahui kalau pedang Sauron, benda yang selama ini mereka cari-cari, berada dalam genggaman bangsa manusia. Maka tanpa berlama-lama di awal episode ini kita masuk ke kancah peperangan, di mana sebelum itu Eidar terlebih dahulu memberikan sebuah pidato untuk menyemangati para pengikutnya. Dengan amarah dan semangat yang masih menyala, berangkatlah pasukan orc tersebut menuju menara tua, tempat di mana Bronwyn, Elondir dan pemukim lainnya berdiam diri. Namun sesampainya di sana, Eidar tak sedikit pun melihat tanda-tanda keberadaan pihak musuh. Meskipun demikian, Eidar tetap yakin kalau si elf itu atau Elondir masih berada di sini sebab ia sendiri masih bisa mencium keberadaannya. Dan nampaknya feeling seorang Eidar terbukti benar karena tak lama kemudian sosok yang dibicarakan mulai menampakkan diri dan tiba-tiba, walau hanya seorang diri, Elondir tampil cukup gesit karena hal ini telah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan dengan tingkat akurasi yang tinggi pula, Elondir berhasil menembak anak panahnya tepat ke bagian inti dari menara tersebut, sehingga reruntuhan dari menara itu langsung menjadi pasukan orc yang terkurung di bawah sana. Dan kemudian Elondir segera mengunci gerbang tersebut dan langsung menyusul Bronwyn dan pemukiman lainnya yang saat ini tengah menunggu untuk mencari tempat naungan baru. Namun perlu digarisbawahi kalau kemenangan ini hanya bersifat sementara karena bagaimanapun mereka tahu bahwa Eidar masih akan mengejar mereka. Di tempat lain, Isildur baru saja terbangun dari tidurnya dan ia merasa tak sabar untuk segera melihat daratan negeri selatan. Tanpa sengaja ia dihampiri oleh sang komandan Galadriel sehingga terciptalah percakapan yang cukup panjang. Baru setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Galadriel sadar kalau prajurit yang ditugaskan sebagai pembersih kandang kuda itu ternyata merupakan putra dari Elendil. Dan tak berselang lama dari sana pun, akhirnya daratan negeri selatan samar-samar mulai terlihat, yang menandakan bahwa perjalanan mereka sebenarnya baru saja dimulai. Di ruangan lainnya, Ratu Meryl baru saja mendapatkan informasi soal berapa lama lagi mereka akan sampai ke tujuan. Yang pasti di sini sang ratu hanya memerintahkan agar mempercepat laju kapal. Lain halnya dengan Ratu Meryl, Bronwyn dan koloninya sementara memutuskan bermukim di sebuah desa kosong yang sekaligus akan dijadikan sebagai tempat pertempuran mereka melawan pasukan orc. Sementara Elondir terlihat sedang berupaya keras untuk bisa menghancurkan pedang Sauron. Namun meski dengan cara apapun nampak mustahil bagi Elondir untuk menghancurkan atau bahkan hanya membuat benda itu melengkung sekalipun. Karena itu Elondir tak memiliki opsi lagi selain menyembunyikan pedang itu baik-baik dengan tak ada satupun yang boleh mengetahui letak persembunyiannya selain dirinya sendiri. Sehubungan dengan pasukan orc yang sedang dalam perjalanan, kini mereka mulai bersiap-siap menyiapkan segala sesuatu termasuk perangkap, tempat aman dan lain sebagainya. Maka dengan terpaksa di situ Elondir harus mengerahkan semua elemen termasuk orang tua demi hasil yang lebih baik.
Tapi terlepas dari keoptimisan mereka semua, Alondir menyempatkan diri untuk mencurahkan isi hatinya kepada Bronwyn, berjaga-jaga bila mana mereka dikalahkan oleh pasukan orc. Kita singkat ke malam harinya, semua elemen sudah bersiap di posisi masing-masing hingga membuat desa kecil tersebut terlihat kosong melompong. Sementara untuk anak-anak, mereka diamankan di sebuah kedai agar keberadaannya tak langsung jadi bulan-bulanan musuh. Tak lama kemudian, obor-obor pasukan orc mulai nampak. Segera Bronwyn yang bertugas di depan lalu memberikan sinyal kepada pasukan di belakang agar bersiap-siap. Baru setelah hampir seluruh pasukan musuh berada di dalam desa, rencana yang telah dipersiapkan pun mulai dijalankan. Dengan memberi kode akses keluar masuk menggunakan api, tentu membuat pasukan musuh berada dalam posisi terkepung sehingga tak bisa lari kemana-mana. Momen itulah yang kemudian menjadi penentu di mana para penembak itu dengan begitu mudahnya menembaki pasukan musuh yang terjebak di dalam sana. Akan tetapi karena saking banyaknya personil yang dimiliki musuh, tak cukup bagi Alondir dan kawan-kawan untuk menuntaskan perlawanan musuh. Lalu pada saat pasukan orc ini hendak menerobos pintu kedai, seluruh kontingen yang dimiliki Alondir mulai berkeluaran sehingga terjadi kontak secara langsung. Di saat yang bersamaan, kita melihat bagaimana seorang Alondir yang berjuang untuk menghabisi para orc sebanyak mungkin. Sialnya, setelah berhasil menghabisi beberapa musuh, di situ ia berhadapan dengan satu orc berpostur tinggi besar, berbeda dengan orc lainnya. Sontak Alondir jelas merasa kesulitan dan bahkan ia dapat dimentalkan beberapa kali. Sampai akhirnya ia pun terselamatkan setelah Bronwyn mampu menghabisi orc raksasa tersebut dari arah belakang. Bersamaan dengan itu, pasukan orc akhirnya mampu terkalahkan sehingga mereka semua bersorak bahagia akan hal ini. Akan tetapi, di sini mereka baru sadar kalau pasukan yang baru saja mereka habisi ini ternyata bukanlah pasukan layaknya orc sebenarnya, melainkan orang-orang yang sebelumnya memilih setia kepada Eidar. Itu berarti secara tidak sadar mereka telah menghabisi kerabat sendiri. Belum lama merasakan pukulan telak dari sisi mental, di momen berikut mereka mendapatkan ujian yang sebenarnya ketika Eidar beserta pasukan orcnya mulai menampakkan keberadaannya. Lantas melihat Bronwyn dan kawan-kawan yang berada dalam posisi lengah seakan memudahkan bagi pasukan orc ini untuk menembaki mereka. Tak sedikit dari mereka yang berjatuhan dan bahkan sialnya Bronwyn pun turut menjadi salah satu yang terkena tembakan. Maka hal ini kemudian sekaligus menjadi titik balik di mana Alondir segera menginstruksikan untuk berlindung dan bersembunyi di dalam kedai. Nah, selagi Alondir berupaya untuk mengatasi luka yang didapat oleh Bronwyn di luar, para orc mulai mendekat dan mencari-cari keberadaan mereka. Lalu setelah melalui proses penanganan yang cukup dramatis, fokus mereka kemudian teralihkan karena sialnya orc tersebut telah menyadari keberadaan mereka. Maka tak membutuhkan waktu lama bagi pasukan orc ini untuk bisa mendobrak pintu kedai tersebut. Tunggu dulu, sebelum itu kita diperlihatkan bagaimana pasukan Numenor yang kini telah mendarat dan tengah dalam perjalanan menuju titik lokasi pasukan orc berada.
Tapi sebelum beralih ke mereka, kita kembali fokus kepada Alonil dan kawan-kawan ketika Aidar masuk dan langsung menanyakan keberadaan pedang Sauron. Meski dalam kondisi terdesak sekalipun, Alonil tetap berupaya untuk menutup mulut dan merahasiakan keberadaan benda yang dimaksud. Jelas, Aidar yang melihat Alonil tak kooperatif membalas dengan memberikan ancaman mati terhadap beberapa orang yang ada di sana. Namun hal ini masih tak membuat pendirian Alonil goyah sampai akhirnya Aidar mengarahkan seorang Bronwyn untuk dijadikan target. Tapi menariknya, Theo yang khawatir dengan kondisi sang ibu menyela kalau ia tahu keberadaan benda yang sedang dicari oleh Aidar. Kini, benda yang telah lama ini menjadi incaran Aidar akhirnya berada tepat di genggamannya. Lalu tak lama setelah Aidar memberikan perintah kepada Waldreg, tiba-tiba terdengar suara gemuruh sampai membuat tanah di sana sedikit goyang. Yang ternyata semua itu berasal dari kedatangan pasukan Numenor yang sedikit lagi sampai di sana. Tak ayal di sini kita kembali dipertontonkan pertempuran hebat di mana pasukan Numenor datang dengan personil terbaik dan persenjataan yang jauh lebih mumpuni. Terlebih di sini pun pandangan kita tak luput dari aksi-aksi memukau seperti yang dilakukan oleh prajurit kenamaan, di antaranya Galadriel, Halbrand, Elendil, Falandil, dan terakhir ada Isildur. Khusus bagi Galadriel, perhatiannya hanya tertuju kepada seorang Aidar yang diberitahu oleh Alonil bahwa Aidar adalah pemimpin dari pasukan orc tersebut. Dengan kecepatan penuh, Galadriel memacu kudanya sekencang mungkin untuk mengejar Aidar yang berlari menuju dalam hutan. Di sisi sebaliknya, Halbrand tiba-tiba muncul dan kemudian meskipun memiliki kesempatan untuk membunuh Aidar di saat itu juga, Galadriel memilih sebaliknya dan bahkan menghalangi aksi Halbrand yang nyaris membunuhnya. Yang pasti setelah itu Aidar akan ditahan dan tak lupa di situ Galadriel mengamankan pedang Sauron. After Morgoth, bringing its ruined lands as he might. Sementara pasukan orc kini sudah dikalahkan, tinggal bagaimana mereka menangkap para orc yang melarikan diri. Atas semua ini, Bronwyn berterima kasih kepada Meriel yang disambut baik oleh Ratu Meriel sendiri. Di satu sisi, Alondil begitu terkesima ketika bertemu dengan Galadriel karena bagaimanapun Galadriel sebelumnya memiliki reputasi mentereng yang dikenal di kalangan elf sebagai komandan pasukan utara. Tapi terlepas dari itu, momen bahagia ini sekaligus menjadi momen bersejarah bagi bangsa manusia. Pasalnya, kini mereka kembali memiliki sosok seorang raja, yaitu Halbrand yang selama ini telah ditunggu-tunggu oleh mereka. Namun pembahasan belum berakhir sampai di sini, karena di sisi lain Galadriel mempercayakan pedang Sauron untuk diamankan oleh seorang Alondir. Yang menariknya, ketika kain penutup pedang itu dibuka, kita baru sadar bahwa Aidar telah mengamankan dan menukarkan pedang tersebut. Padahal sebenarnya pedang Sauron kini berada di genggaman seorang Waldreg. Dan setelah pedang itu difungsikan, mari kita saksikan secara seksama cuplikan fantastis yang satu ini.
Dari sini kita paham bahwa tujuan Eidar membangun terowongan selama ini adalah untuk mengalirkan air dari atas menara menuju kawah gunung berapi. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk membuat gunung berapi meletus, di mana efek dahsyat dari ledakan gunung itu mampu menghancurkan dan memporak-porandakan apapun yang berada di jangkauannya. Dan sekali lagi kita dipertontonkan visual ciamik yang lengkapnya kita saksikan sama-sama. Maka dengan itu cerita pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup segitu untuk episode ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Selebihnya kami berterima kasih telah menonton channel-channel dari kami. Jona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.